Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi, NIM 070. Nah, saya akan mempresentasikan analisis korespondensi hasil produksi budidaya perikanan berdasarkan jenis budidaya dan pembagian wilayah di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu di latar belakang. Indonesia sebagai negara maritim dengan luas perairan 5,8 juta kilometer menjadikan sektor perikanan sangat penting bagi perekonomian dan pertahanan pangan. Namun, perbedaan iklim, suhu, dan kondisi alam di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia membuat produktivitas budidaya perikanan tidak merata. Misalnya, produksi kolam air deras hanya 69,7061 ton, sedangkan rumput laut mencapai 7,245,731 ton atau BPS 2021. Untuk itu diperlukan analisis korespondensi guna memetakan keterkaitan jenis budidaya dengan wilayah perkembangannya, sehingga perilaku usaha dapat memilih jenis budidaya yang tepat sesuai kondisi daerah dan meningkatkan hasil produksi perikanan. Untuk selanjutnya itu dianalisis penggunaan analisis korespondensi. Itu ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk menganalisis keterkaitan antara dua variabel kategori. Nah, untuk yang kedua dapat memvisualisasikan pola kecenderungan. Untuk yang ketiga menggali informasi dari tabel kontingensi secara lebih mendalam. Untuk yang keempat sebagai dasar pengambilan keputusan bagi perilaku budidaya. Untuk metode penelitian dan dimensi itu mencakup metode penelitian secara umum, di mana penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021 mengenai produksi perikanan budidaya menurut provinsi dan jenis budidaya. Analisis korespondensi yaitu metode statis dengan digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel kategorikal melalui tabel kontingensi dan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Uji implementasi Shihwari untuk menguji apakah terdapat keterkaitan nyata antara variabel yang diteliti. Hasil uji menunjukkan bahwa kedua variabel memang saling berkaitan, sehingga dilanjutkan ke analisis korespondensi. Dan selanjutnya itu variabel penelitian, di mana variabel yang digunakan adalah variabel wilayah X dan variabel jenis Y atau kolom dan baris kolom. Selanjutnya tabel kontingensi. Tabel kontingensi dibentuk dari kombinasi wilayah atau baris dan jenis budidaya kolam. Setiap sel dalam tabel berisi jumlah produksi perikanan atau ton. Tahun 2021 untuk kombinasi wilayah dan jenis budidaya tertentu. Wilayah jaring apung laut, jaring apung tawar, jaring tancap tawar, karamba kolam air beras, kolam air tenang, rumput laut, tambak intensif. Untuk interpretasi hasil analisis korespondensi itu berdasarkan analisis yang saya buat dengan jurnal ini menyatakan bahwa analisis korespondensi yang saya gunakan itu sama. Nah, untuk selanjutnya itu critical review terhadap artikel. Untuk kelebihannya itu ada 5. Yang pertama, topik relevan dan aktual. Untuk yang kedua, menggunakan data resmi dan terpercaya. Untuk yang ketiga, metode analisis sesuai. Untuk yang keempat,
pemaparan metode detail. Untuk yang kelima, hasil analisis jelas dan aplikatif. Untuk kekurangan artikel itu ada 3: kurang mendalami faktor penyebab, 2 keterbatasan data, dan 3 keterbatasan variabel. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.